Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ah wa nasar wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi penutup segala kerasulan, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah fenomena kehidupan anak manusia banyak dilakukan masyarakat dewasa ini adalah memperoleh kekayaan dengan jalan pintas. Untuk mendapatkan kekayaan, dia bersedia melakukan apapun. Apakah itu halal ataukah itu haram? Apakah itu benar ataupun itu salah? Bahkan perbuatan-perbuatan yang berujung kepada perbuatan-perbuatan syirik, itu pun tidak sedikit dilakukan oleh anak manusia yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara-cara dan jalan pintas itu. Di dalam tuntunan dan tontonan yang akan kita saksikan bersama, dikisahkan seorang anak manusia bernama Kasan, suami dari Aminah, yang menginginkan kekayaan yang luar biasa. Tujuan semulanya adalah ingin membahagiakan keluarganya. Untuk mendapatkan kekayaan itu, dia hambakan dirinya kepada setan. Dia sembah patung. Ia puja gurunya bernama Ki Sabto. Ia cari perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak senonoh bagi orang yang sehat akal dan pikirannya. Tetapi bagi Kasan, yang penting adalah bertumpuknya harta, melimpah ruahnya kekayaan buat membahagiakan sang istri dan keluarga. Tetapi apa akhirnya? Di akhir kehidupannya, ia mendapatkan derita yang luar biasa. Di dunia dia mendapatkan kesulitan hidup yang luar biasa. Di akhirat penderitaannya akan mendapat siksa yang lebih dahsyat dari itu. Saudara, sinetron yang indah ini akan memberikan pelajaran berharga kepada kita. Apa akhir kisah dari orang-orang yang tergila pada harta tanpa mengenal batas halal dan haram. Selamat menyaksikan sinetron ini. Diam kamu! Mana Tuhan yang selama ini kamu sembah? Kalau memang dia ada dan Maha Penolong, suruh dia datang menyembuhkan penyakit sialan ini! Akan jangan bicara seperti itu. Akan tak mendustakan Allah, kan? Diam kamu! Bu, ada apa, Bu? Kita harus gimana, Bu? Enggak. Panggil Ustaz Sanusi suruh ke sini. Iya, Bu, iya, Bu. Penyakit sialan! Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa suamiku. Mudahkanlah sakaratul maut yang dihadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kamu nggak tahu kalau saya sedang sakit? Suara cempreng kamu membuat gigi saya menjadi ngilu. Sekarang juga saya minta kamu berhenti mengaji. Gigi saya sakit dan kuping saya pelang. Sebentar lagi saya kelar mengaji, Bang.
Kamu membangkangnya. Mau saya pukul? Hah? Daripada kamu mengaji, lebih baik kamu cari uang. Astagfirullahaladzim, Kang. Kenapa Akang bicara seperti itu? Kamu pikir saya mabuk? Sini. Kamu dengar? Apa yang kamu lakukan ini bisa menghancurkan semua yang sudah kita dapat. Membaca Al-Quran sangat dimuliakan oleh Allah. Setiap tarikan nafasnya kita harus memuliakannya. Kamu pikir doa-doa kamu, ayat-ayat itu bisa mendapatkan semua yang kita miliki? Tidak, Aminah. Semua yang kita dapatkan itu bukan karena doa-doa kamu, juga ayat-ayat itu, tapi karena usaha saya. Istighfar, Kang. Kenapa Akang bicara seperti itu? Apa salah yang saya omongkan? Akang sama saja menentang Allah. Akang tidak percaya adanya Allah. Saya percaya dengan adanya Allah, dengan adanya dunia ini. Tapi kenapa Akang bicara seperti itu? Kenyataannya memang begitu. Lepaskan jilbab kamu. Tidak. Tidak mau. Kamu lebih menggairahkan kalau tidak memakai jilbab, Aminah. Dan mulai sekarang dan seterusnya saya larang kamu memakai jilbab. Kang, tobat, Kang. Minta ampun sama Allah, Kang. Ya kamu. Sekarang panggilkan Ki Sabto. Ki Sabto musuhnya. Cuma dia yang bisa menyembuhkan penyakit sialan ini. Ki Sabto cuma manusia biasa, Kang. Dia bukan Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit Akang. Dia mau panggil Ki Sabto. Enggar sedang panggil Ustaz Sanusi, Kang. Saya butuh Ki Sabto, bukan Ustaz. Sakit. Azim, Kang. Panggil Ki Sabto. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Loh, kamu kan Enggar, anaknya Pak Hasan. Iya Bu. Ada apa kamu kesini? Ada apa, Enggar? Bapak saya butuh pertolongan Pak Ustadz. Pak, jangan ditolong. Ibu masih sakit hati, Pak. Bapak ingat gak? Waktu si Kasan itu menyakiti hati kita, Pak. Memukuli Bapak itu loh. Ingat gak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Aminah, tidak ada kata terlambat untuk belajar mengaji. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang, pikiran kita jernih, dan insya Allah kita dapat membendung hawa nafsu yang menyakitkan dan kurang baik di dalam diri kita. Kang Hasan tidak tahu saya belajar mengaji, Pak Ustadz. Aminah, seharusnya kamu juga mengajak suami kamu untuk belajar mengaji bersama-sama di sini. Saya tidak tahu bagaimana menyadarkan suami saya. Kang Hasan tidak bisa sholat. Astagfirullahaladzim, nggak bisa sholat. Lalu siapa yang menjadi imam di dalam rumah itu? Rumah tangga saya ibarat perahu tanpa nakoda. Melaju tak tentu arah, mengikuti arus yang berhembus. Kita
tidak pernah tahu apakah itu perahu yang membawa angin pencerahan atau angin badai, Pak Ustadz. Amina! Buka pintu, Amina! Keluar kamu! Amina! Ngapain kamu sih? Hah? Kamu mau selingkuh? Atau kamu mau menjadi istri kedua Ustadz Sialan ini? Assalamualaikum. Saya di sini sedang belajar mengaji, Kang. Diam kamu! Kasan, suami saya itu hanya mengajar mengaji sama Aminah. Tidak ada perselingkuhan di rumah ini, Kasan. Astagfirullahaladzim. Kamu itu jangan pura-pura mengajari istri saya mengaji. Saya peringatkan kamu. Saya bisa membunuh kamu kalau kamu coba-coba selingkuh dengan istri saya. Sabar. Istri saya tidak perlu mengaji dengan kamu. Kasan, jangan sakiti suami saya. Perempuan bodoh. Kamu membiarkan suami kamu untuk mengawini istri saya. Itu nggak benar, Kang. Ayo pulang. Ayo. Hasan, saya harap jangan sakiti Aminah. Kamu melarang saya menyakiti istri saya sendiri. Jangan kamu sakiti suami saya. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu jangan ikut campur. Astagfirullahaladzim. Biarin aja sih, Pak. Nggak usah ditolong. Biarin aja si Kasan itu biar merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut, Pak. Astagfirullahaladzim, Bu. Tidak baik menanam dendam. Biarkanlah apa yang sudah dilakukannya kepada kita. Yang penting sekarang ini kita harus menolongnya. Iya, Pak. Tapi apa yang dilakukan itu sudah menyakiti hati kita sekali, Pak. Allah melarang setiap manusia itu memiliki rasa dendam kepada siapapun. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Ya sudah, Pak. Ibu minta maaf. Bapak saja yang pergi ya. Ibu tunggu di rumah saja. Baik, kalau gitu Bapak jalan sekarang ya. Hati-hati ya, Pak. Sudah mau hujan loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ampunilah dosa-dosa suamiku. Jangan kamu masuk ke kamar itu. Saya akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Perjanjian antara kita seumur hidup, Kang. Apa yang dilakukan suamiku di kamar ini? Sama siapa dia? Sampai mati pun, kamu harus jadi pengikutku. Saya ingin memiliki semua yang lebih dari yang sekarang. Saya ingin usaha saya lebih besar dari yang sekarang, sehingga saya memiliki harta yang lebih dari gunung. Saya ingin kaya, sehingga saya bisa membeli apapun di dunia ini, termasuk harga diri manusia. Jadilah pengikutku yang setia, sayang. Dan kedua, ajaklah istrimu jadi pengikutku. Cuma aku yang bisa memberi kesenangan dan kenikmatan hidup kamu. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika minamma zati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadun.
ngapain kamu? Justru saya mau tanya sama Akang. Ngapain Akang di dalam kamar? Kamu mengganggu ritual saya. Dasar perempuan sial! Astagfirullahaladzim. Bebaskan saya! Saya belum mati. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aminah, saya bawakan sesuatu buat kamu. Kamu pasti suka. Ini semua buat kamu. Ambil, ambil. Ini juga buat kamu, Aminah. Ambil, ambil. Pakai, Aminah. Pakai. Pakai. Kamu cantik pakai ini, Aminah. Ya? Kenapa, Aminah? Kamu nggak suka pemberian saya? Tidak mau, Kang. Saya tidak mau memakai atau memakan uang yang dapat dari uang setan. Sok tahu kamu. Ceraikan saja saya, Kang. Saya udah gak kuat. Saya lebih senang hidup miskin seperti dulu, Kang. Lebih tenang dan damai. Kamu itu memang perempuan tidak tahu berterima kasih. Gar, sekarang ikut Bapak ke showroom. Bapak mau beliin kamu motor. Egar mau ke masjid, Pak. Mau belajar ngaji. Alah, nggak usah. Itu nggak perlu. Sekarang kamu ganti pakaian, ikut Bapak. Nih, Bapak punya banyak uang buat nyenengin kamu. Nggak usah, Pak. Egar belum perlu motor. Kamu menolak kalau Bapak mau nyenengin kamu. Iya. Bukan begitu, Pak. Kamu sudah diajari ibu kamu untuk menolak semua pemberian Bapak. Jawab! Rezeki itu datangnya dari Allah. Hanya kepada Allah kita meminta, Pak. Tapi kalau datangnya dari iblis, itu namanya bukan berkah. Kurang ajar kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.